Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa warga Jakarta untuk taat protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas sebagai salah satu langkah untuk mengurangi resiko penyebaran varian baru Omikron. Wagub DKI Jakarta menyatakan upaya pencegahan penyebaran dilakukan dengan melakukan sejumlah langkah dan pembatasan orang yang masuk ke Indonesia. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk ikut berperan dalam pencegahan penyebaran Omikron dengan berdisiplin mengikuti aturan yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Banyak yang harus kita persiapkan, tidak hanya pembatasan orang yang masuk, mengurangi mobilitas, ya, mengurangi kerumunan, dan tentu juga seperti tadi, ya, mengurangi kapasitas dan jam operasional. Jadi secara bertahap kita menghadapi, sikapi bersama, dan yang paling penting juga masyarakat itu sendiri, betapapun baiknya ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah, semuanya sangat bergantung pada disiplin daripada masyarakat. Sejumlah negara mulai memperketat pembatasan menyusul makin meluasnya penyebaran varian baru Omikron. Singapura bersiaga menghadapi dugaan varian virus corona Omikron menyusul 2 pelancong dari Johannesburg, Afrika Selatan yang sempat transit di Bandara Changi dinyatakan positif Omikron saat berada di Australia. Dan kita ikuti informasi berikut, saudara. Singapura bersiaga menghadapi dugaan varian virus corona Omikron menyusul adanya 2 pelancong dari Johannesburg, Afrika Selatan yang sempat transit di Bandara Changi dan dinyatakan positif saat masuk ke Australia. Kementerian Kesehatan Singapura sedang melacak petugas bandara yang mungkin melakukan kontak dengan 2 penumpang itu. Sementara Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Singapura, Gan Kim Yong, menyatakan hingga kini belum ditemukan varian Omikron di negaranya. Saat ini belum ditemukan kasus varian baru itu di dalam negeri. Namun ini hanya menunggu waktu sebelum masuk Singapura, kata Gan Kim Yong seperti kami kutip dari Channel News Asia. Sementara Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Australia, Dominic Perrottet mengaku sudah melakukan berbagai persiapan menghadapi masuknya virus corona Omikron ke wilayahnya. Saat ini sudah ada 141 orang dari 9 negara yang ditemukan varian baru ini masuk ke Australia. Jepang mengkonfirmasi kasus pertama varian Omikron. Jepang sudah menutup perbatasannya untuk semua orang asing mulai Selasa ini. Penutupan dilakukan setidaknya selama 1 bulan. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah sudah melarang masuknya orang asing dari 11 negara, sebagian besar dari Afrika ditambah Hong Kong. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi juga harus terus ditingkatkan. Dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat di setiap pintu masuk ke Indonesia demi mencegah masuknya berbagai varian baru virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Singapura memperketat masuknya pelancong asing untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omikron yang sedang menghebohkan dunia. Apalagi setelah ditemukannya 2 pelancong asal Afrika Selatan yang positif varian virus corona Omikron transit di Bandara Changi, Singapura. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Singapura dan bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia menghadapi varian baru ini? Kita akan bahasnya dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Kemudian ada juga epidemiolog dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Selamat malam, Bapak, Pak Dubes. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Dubes dulu, Mas Tommy. Pak Dubes, apa yang dilakukan Singapura terkait dengan kehebohan varian baru Omikron yang belum sampai ke ASEAN, ya, yang tentu yang kemudian informasi yang kita dapatkan hingga detik ini setidaknya? Singapura sejak tanggal 27 November memang memutuskan untuk melarang kedatangan dari 7 negara dari Afrika, dan yang penumpang yang diketahui transit di Singapura itu terbang dari Johannesburg sebelum kebijakan itu diterapkan
dan orang tersebut memang hanya transit di Changi Airport untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Sydney. Dari data yang didapat Kementerian Kesehatan Singapura, para penumpang ketika akan menaiki pesawat boarding, semua tes PCR-nya negatif. Dan ketika di Singapura juga tidak dilakukan karena memang hanya transit, baru diketahui setelah mendarat di Sydney bahwa 2 orang itu ternyata positif COVID, dan kemudian yang dilakukan pemerintah Singapura mencoba melakukan tracing terhadap siapa orang yang ada di dekat 2 penumpang itu. 1 orang sekarang dimasukkan dalam karantina, 6 orang yang mendarat di Singapura diminta untuk stay home notice, artinya tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana selama 10 hari. Selama 10 hari. Yang karantina juga itu belum positif, tapi dia harus karantina? Betul, belum positif, tapi untuk berjaga-jaga, supaya kemudian kalau memang kemudian diketahui hasil PCR-nya positif dan memang ada Omikron, bisa dikonten untuk tidak menyebar kemana-mana. Sejauh ini yang dilakukan juga semua petugas yang ada di bandara diminta untuk melakukan tes PCR. Sekali lagi ini adalah bagian untuk berjaga-jaga karena pengalaman 8 Mei 2021 ketika varian Delta itu ketika masuk Singapura kemudian agak lama melakukan pembatasan. Iya, jadi saya konfirmasi kepada Pak Dubes. Jadi sampai detik ini tidak ada satupun hasil tes di Singapura yang mengindikasikan positif akibat tertular virus Omikron yang terbawa oleh penumpang transit di Bandara Changi, Singapura. Betul, jadi sampai sejauh ini belum ditemukan ada orang yang positif COVID, tetapi sekali lagi karena yang di Sydney itu dinyatakan positif, mereka yang dianggap melakukan kontak erat dilakukan pemantauan, sehingga kalau terjadi sesuatu berkaitan dengan Omikron, sudah dilakukan pembatasan terhadap pergerakan orang tersebut. Soal kedatangan menuju ke Singapura dari negara-negara lain di luar negara-negara yang memang dilarang tadi, sementara ini di blokade, apakah kemudian ada perbedaan? Misalnya dari Indonesia, dari negara-negara ASEAN, misalnya Malaysia, Thailand yang menuju ke Singapura, apakah ada perbedaan? Termasuk juga kan kita tahu bahwa Singapura, Bandara Changi menjadi transit penerbangan internasional dari seluruh dunia. Sekarang dilakukan pengetatan penjagaan, sekali lagi mereka yang akan terbang ke Singapura harus sudah mendapatkan tes PCR 2 hari sebelum keberangkatan, dan ketika tiba juga diminta untuk melakukan tes PCR, kemudian hari ketiga dan hari ketujuh diminta untuk melakukan antigen dan melaporkan hasil pemeriksaannya ke MOH atau Kementerian Kesehatan. Oke, PCR ketika mau datang ke Singapura, apakah ketika tiba di Singapura harus karantina lagi seperti pada waktu pertengahan tahun lalu atau awal-awal COVID pada waktu itu? Singapura menerapkan 2 kebijakan. Ada 21 negara yang menerima VTL, Vaccinated Travel Lane. Itu adalah 21 negara boleh masuk ke termasuk Singapura Indonesia? Sepanjang PCR-nya negatif, termasuk Indonesia, berlaku sejak tanggal 29 November. Tetapi untuk 3 negara kemudian di-cancel, yaitu dari Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Oh, karena ada infeksi virus COVID yang jenis Omikron di sana? Betul, jadi 21 negara yang seharusnya mendapatkan VTL, sekarang menjadi 18 negara. Indonesia dan Malaysia yang tanggal 29 mendapatkan fasilitas untuk VTL karena kedua negara itu dinilai kasusnya rendah dan angka vaksinasinya sudah cukup tinggi. Oke, VTL ini datang ke Singapura tanpa harus karantina, begitu ya pengertiannya? Tanpa harus karantina sepanjang dia, sekali lagi, tes PCR-nya negatif dan menggunakan pesawat khusus VTL. Oh oke, jadi ada syarat-syarat khusus, tidak harus karantina, tapi 3 negara tadi, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab dicabut karena ada infeksi positif COVID yang jenis varian Omikron di sana. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, ini tentu menjadi perhatian bersama meskipun kita tidak tahu juga ini bagaimana varian Omikron dan lain sebagainya, meskipun WHO mengatakan bahwa ada varian of concern, ada hal yang berbeda dari varian baru ini. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Delta tentu masih terlalu dini, betul demikian ya? Ya, jadi Omikron ini kan masih banyak karakteristiknya yang belum jelas ya. Jadi mulai dari penularannya belum jelas apakah lebih menular, kemudian tingkat keparahannya juga begitu, belum jelas. Hanya yang apakah dia juga mempunyai
kemampuan untuk melakukan antibody escape, imun escape juga belum jelas. Tetapi yang menunjukkan bahwa ada bukti awal yang menunjukkan bahwa dia bisa menghasilkan reinfeksi. Ya, jadi artinya orang yang sudah pernah tertular ketika terpapar oleh Omikron, dia bisa terinfeksi lagi. Bukankah Delta juga demikian? Karena banyak juga yang terinfeksi 2 kali. Betul. Ya, bahkan ada yang 3 kali. Gitu. Bahkan ada yang 3 kali, betul. Mirip dengan Delta untuk reinfeksinya ini. Tetapi yang lain belum jelas. Jadi kalau Delta kan jelas bahwa dia lebih menular. Lebih menular. Dan ketika kena misalnya contoh Indonesia pertama kali di Kudus waktu itu kalau tidak salah ya, itu begitu cepat sekali berkembang untuk varian Delta. Betul. Ya, ini belum jelas lebih menular atau tidak ya. Hanya diduga lebih menular, tetapi karakteristik yang ini juga belum jelas. Jadi dalam technical briefingnya WHO mengatakan seperti itu gitu. Jadi sikap kita harus cari terus. Sambil menunggu WHO melakukan penelitian juga termasuk para Kementerian Kesehatan di berbagai negara ya. Saya dengar juga pada hari ini G20 telah memberikan pendapat terkait itu. Apa yang harus dilakukan oleh kita, oleh negeri ini Indonesia terkait dengan adanya varian Omikron menurut Pak Windu? Ya, tetap ya bahwa belum jelas ini kan tidak berarti bahwa tidak kan. Ya, jadi artinya bahwa kita harus tetap waspada ya, sehingga kita mirip dengan negara lain, kita ya harus merestriksi masuknya para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara-negara yang dicurigai seperti kita sudah 11 negara benar itu ya, di-ban dulu sementara ya. Diblokade dulu, di-ban dulu, nggak usah datang dulu gitu ya. Kemudian kecuali warga negara Indonesia ya tetap boleh masuk meskipun berasal dari negara-negara itu, tetapi karantina 14 hari misalnya. Itu benar. Cuma menurut saya ada kan kita masih juga ada diskresi ya. Jadi artinya ada beberapa klasifikasi tertentu yang boleh masuk masih. Jadi misalnya pejabat setingkat menteri misalnya ya. Walaupun dari negara-negara yang di-ban itu, diblokade ya, itu masih bisa. Jadi menurut saya itu sebaiknya sementara juga di-ban dulu lah. Saya tanyakan kalau di Singapura gimana Mas Tommy? Pak Dubes, apakah kemudian negara-negara yang di-ban itu kecuali pejabatnya, menteri dan lain sebagainya tetap boleh masuk atau sama semua rata? Tidak boleh dipukul rata, artinya semua tidak boleh masuk bagi negara-negara yang diblokade atau di-ban? Di Singapura untuk masuk walaupun diplomat atau pejabat memang agak sulit. Dari negara-negara yang tidak masuk VTL mereka harus mendapatkan visa. Dan kemudian pejabat Singapura diminta untuk tidak bepergian. Hanya Menteri Luar Negeri Singapura yang pergi keluar. Dan ketika kembali ke Singapura, Menteri Luar Negeri pun kalau tidak dari negara yang VTL, dia harus menjalani karantina 7 hari. Jadi 7 hari. Singapura tanpa kompromi, sekali lagi karena ini negara kecil dan pengalaman varian Delta itu sangat membuat kaget juga, sehingga kemudian penerapan protokol kesehatan itu diterapkan secara ketat. Jadi Singapura semua pukul rata, mau menterinya, bahkan menteri dari Singapura pun kalau keluar kembali harus karantina. Sementara dari negara-negara di luar yang di-ban tadi, siapapun katakanlah misalnya menterinya atau bahkan saya nggak tahu ya presidennya mungkin datang, itu semua juga harus melakukan prosedur seperti yang juga dilakukan oleh warga-warga lain dari negara tersebut yang di-ban, warga biasa. Kecuali kalau memang diundang oleh pemerintah Singapura, mereka menerapkan apa yang disebut dengan bubble. Jadi orang itu hanya boleh bergerak sesuai dengan undangan dan kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah Singapura. Tidak boleh makan di tempat umum, makan hanya boleh di kamar, tidak boleh ke lobi. Mereka hanya boleh keluar dari tempat penginapan kalau ada tujuan untuk kegiatan sesuai dengan itinerary ketika diundang oleh pemerintah Singapura. Jadi tamu pun dalam tanda kutip di penjara di Singapura kalau memang dari negara-negara yang di-ban itu ya? Betul sekali. Saya ke Pak Windu. Pak Windu, ini terlalu berlebihan di Singapura atau memang seharusnya seperti itu? Ya saya kira kita kan pemerintah kan harus melindungi warga negara Indonesia sendiri ya, atau penduduk Indonesia ya. Jadi artinya tentu wajar bahwa pemerintah Singapura juga melindungi warga negaranya. Jangan sampai karena bocor maka terjadi lonjakan kasus. Jadi bahkan tamu lonjakan kasus nggak masalah. Iya, bahkan tamu negara pun harus kemudian dibatasi kegiatannya. Itu betul seperti itu ya ketika ada varian baru seperti ini.
Ya, jadi karena gini ya, kan apapun variannya, kan tetap bahwa karakteristik cara penularannya kan tidak berbeda. Ya, jadi artinya tetap melalui droplet. Bahkan ini dikatakan juga ada beberapa yang juga melalui airborne kan gitu ya. Oke. Nah, jadi artinya bahwa cara penularannya sama, maka cara pencegahannya sama. Oke. Itu tetap ya, mobilitas tentu ya dibatasi ya, meskipun tidak harus bergantung kondisi daerahnya. Kalau kondisinya lebih rendah risikonya, ya tentu lebih longgar daripada yang lebih tinggi risikonya ya. Kemudian aktivitas masyarakat yang paling penting, jangan berkerumun dan sebagainya. Jadi kerumunan itu tetap harus tidak boleh terjadi ya. Dan kemudian 3M harus selalu dilakukan oleh semua penduduk tetap ya, karena varian apapun caranya sama, cara penularannya. Sehingga tidak protokol kesehatan dan tracing. Ya, protokolnya tidak berbeda gitu. Iya, betul. Terakhir ke Pak Dubes, Mas Tommy, sebelum kita akhiri dengan Mas Tommy, nanti dengan Pak Windu saya akan lanjutkan. Mas Tommy, jadi kalau bicara soal Indonesia, untuk Indonesia ke Singapura atau orang Indonesia yang ke Indonesia ya, dari Singapura, ini nggak ada masalah, semua masih normal sampai detik ini. Kita nggak tahu besok. Jadi untuk perjalanan Jakarta Singapura atau Indonesia Singapura, Singapura menerapkan VTL untuk perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Jadi orang dari Indonesia 14 hari tinggal di Indonesia masuk Singapura hanya cukup tes PCR, mendapatkan vaccinated travel pass, bisa masuk tanpa karantina, hanya tes PCR ketika kedatangan. Dari Singapura ke Jakarta tetap harus menggunakan visa karena Indonesia belum menerapkan VTL untuk Singapura dan tetap harus menjalani karantina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sekarang Indonesia menerapkan kebijakan 7 hari karantina, berarti orang dari Singapura ke Indonesia ke Jakarta mereka harus menjalani karantina. Jadi kesimpulannya orang dari Singapura ke Indonesia lebih sulit dibanding Indonesia ke Singapura saat ini ya? Betul sekali. Ini kehati-hatian dari Indonesia, mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga. Nanti kita akan lihat juga perkembangan selanjutnya. Terima kasih Mas Suryo Pratomo, Pak Dubes Indonesia di Singapura telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan Pak Windu Purnomo dari Universitas Airlangga selepas kumandang azan maghrib berikut ini, saudara.